Salam kudus saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saya akan membawakan topik tentang penghakiman. Pelajaran tentang penghakiman ini sangat erat hubungannya dengan kedatangan Tuhan di angkasa, kemudian kebangkitan, dan penghakiman itu sendiri. Jadi dengan kata lain, kedatangan Tuhan, kebangkitan, dan penghakiman itu merupakan satu paket yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu, fokus pelajaran kita pada penghakiman yang berhubungan dengan orang-orang kudus atau orang-orang Kristen yang secara khusus diangkat bertemu Tuhan di angkasa. Ketika kedatangan Tuhan dari sorga, turun di angkasa dan bertemu dengan orang-orang kudus. Sebagaimana dicatat di dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Nah, setelah orang kudus bertemu dengan Tuhan di udara, maka di sanalah ada penghakiman bagi orang-orang kudus. Penghakiman itu dinamakan kursi pengadilan Kristus atau takhta pengadilan Kristus. Tertulis di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Dan pengadilan itu sendiri untuk mengadili segala perbuatan dari orang-orang kudus selama hidup di dunia ini. Dia harus mempertanggungjawabkan dirinya sendiri di hadapan pengadilan itu. Dalam Roma pasal yang ke-14 ayat 10 dan ayat yang ke-12. Nah, dengan demikian jelas bahwa penghakiman itu pasti akan terjadi. Sebagaimana tertulis dalam Roma pasal 2 ayat yang ke-16 dan dalam Wahyu pasal 20 ayat yang ke-12. Hakimnya adalah Tuhan Yesus dan yang dihakimi adalah semua orang kudus, orang percaya yang telah bertemu dengan Tuhan. Nah, penghakiman orang-orang kudus ini sebagaimana tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16 dan 17 itu saat bertemu Tuhan di udara. Tentu ada maksud dan tujuan daripada penghakiman. Ya, benar sekali. Apa maksud dan tujuan diadakan penghakiman? Yang pertama adalah untuk menguji hasil pekerjaan, untuk menentukan upah atau pahala di sorga. Setiap orang kudus yang menghadap kursi pengadilan Kristus itu sudah pasti masuk sorga. Tetapi pekerjaannya yang diuji itu untuk menentukan dia dapat pahala atau upah. Artinya, masuk sorga masuk, tetapi di sana pun Tuhan menyediakan upah dan pahala. Tergantung dari pekerjaannya dia. Karena itu pekerjaannya harus diuji. Nah, dasar atau standar pengujiannya berdasarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-15. Ya. Jadi dicatat di sana tentang bagaimana karya ataupun pembangunan atau pekerjaan yang kita kerjakan selama kita hidup di dunia ini dengan standar, dengan ada ukuran. Dibangun di atas dasar emas, ataukah perak, ataukah batu permata, ataukah kayu, rumput kering, atau jerami. Nah, jadi pembangunan itu berdasarkan standar ini atau ukurannya. Jadi kalau kita membangun hanya sebatas jerami, kita masuk surga masuk, tapi tidak dapat apa-apa. Demikian juga kalau kayu ataupun katakanlah berdasarkan urutan, ya. Ya kita sedapat-dapatnya kalau bisa ya. Kita semasa hidup ini kita berjuang ya untuk bagaimana sedapat-dapatnya kita usaha bisa dapat emas. Ya. Itu yang menjadi harapan kita. Jadi yang pertama tadi bahwa maksud dan tujuan diadakan penghakiman adalah untuk menguji pekerjaan dalam rangka menentukan kita mendapatkan upah atau pahala di sorga atau tidak. Sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan berdasarkan 1 Korintus pasal 3 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15. Yang kedua, maksud dan tujuan diadakan penghakiman itu adalah untuk menyatakan atau membuka segala sesuatu secara terbuka. Artinya bahwa segala sesuatu yang dinyatakan secara terbuka mungkin saja selama di bumi ini kita tutupi. Ada perbuatan dosa yang dibuat yang tidak dibukakan. Yang tersembunyi di sini akan dibukakan di sana. Yang dibuat di dalam kegelapan akan dibukakan juga di sana. Yang direncanakan dalam hati akan diperlihatkan di sana. Artinya
bahwa penghakiman itu dengan maksud dan tujuan menyatakan, membuka kerahasiaan yang tertutup menjadi terbuka. Tidak ada lagi yang bisa tertutup ketika kita dihakimi. Semuanya transparan, semuanya terbuka. Sebagaimana dicatat dalam 1 Korintus pasal 4 ayat 4 dan 5. Yang ketiga, maksud dan tujuan daripada diadakan penghakiman itu juga dalam rangka penilaian atas segala perbuatan kita yang kita lakukan selama hidup di bumi ini, baik ataupun jahat. Dan itu dicatat dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10. Dengan demikian saudara-saudara yang kudus, bahwa penghakiman itu memang telah disediakan bagi setiap orang percaya manakala ketika kita bertemu dengan Tuhan. Di sanalah kita akan masuk. Tidak ada seorang pun yang lolos, yang lewat daripada penghakiman. Semua masuk menghadap KPK, kursi pengadilan Kristus. Dan di sana kita mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita perbuat dalam hidup ini, baik ataupun jahat, yang tersembunyi, yang tertutup, yang dibuat dalam gelap, dibukakan secara terbuka. Oleh karena itu, saudara-saudara, adalah lebih indah, lebih elok jikalau sebelum kita terangkat ke sorga, baiklah, mending kita buka-bukaan di sini. Sebab firman Tuhan telah memberi petunjuk. Anak Tuhan yang berbuat dosa, tentu ada petunjuk. Berbuat dosa, mari akui dosa. Kita berdoa untuk pemulihan. Tetapi kalau itu tidak dilakukan, maka akan dibukakan di sana. Yang menjadi pergumulan saya ataupun kita semua adalah jangan sampai di sana kita diperhadapkan, ya, di hadapan semua orang kudus yang hadir pada waktu itu. Kita menjadi malu, ya, kita menjadi gemetar. Oleh karena apa? Karena kehidupan kita yang tidak sesuai dengan firman Allah. Ya. Tetapi yang kita inginkan dan harapkan adalah satu hal, sedapat-dapatnya di sisa hidup kita sekarang ini, marilah kita berjuang, berlomba untuk meraih, kalau bisa kita mendapat emas, ya, di dalam perlombaan ini, supaya manakala kita menghadap kursi pengadilan Kristus, tidak ada gentar, tidak ada ketakutan, tidak ada rasa cemas, tapi kita datang, kita berdiri, ya, dengan gagahnya kita menghadapi kursi pengadilan Kristus dengan penuh sukacita. Mengapa? Karena tidak kedapatan cacat celah di antara kita. Itulah yang kita harapkan bersama. Dengan demikian, pelajaran penghakiman ini merupakan pelajaran yang cukup menarik dan juga mendapat perhatian penting dari kita, karena segala perbuatan kita akan diuji. Segala perbuatan kita akan dibukakan di sana. Segala perbuatan kita akan dinyatakan secara terang benderang. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kudus, marilah saya ajak kita dalam sisa hidup ini, kita mengejar bagaimana kehidupan kita di dalam kasih, mengejar kehidupan kita dalam kekudusan, mengejar supaya kita di dalam sisa hidup ini beribadah pada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Demikian pelajaran penghakiman yang singkat, kiranya menjadi berkat bagi kita semua jemaat kudus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.